dan Lukas terlihat sedang berdiskusi. Kata Lisa, "Lukas, aku kemarin membaca buku, terus aku melihat kok ada diagram batang yang berbeda dengan yang aku pelajari tadi. Memang bagaimana bentuknya? Apakah kamu sekarang membawa bukunya?" Kata Lisa, "Oh iya, aku membawa bukunya. Ini gambarnya." Perhatikan gambar yang dibawa Lisa. Aku juga pernah melihat diagram seperti itu. Tahukah kalian, diagram yang dibicarakan Lisa dan Lukas tersebut adalah diagram batang horizontal. Karena bentuknya mendatar, maka disebut dengan diagram batang horizontal. Ayo kita simak kembali tabel tentang perolehan medali Indonesia di ajang SEA Games. Ini adalah tahun perolehannya dan memperoleh medali emasnya. Salin dan kami diagram batang horizontal berikut di buku catatan perolehan medali emas Indonesia di ajang SEA Games. Kita sekarang akan belajar diagram batang horizontal. Kita harus ingat, betul seperti ini adalah diagram batang vertikal atas ke bawah. Karena ini mendatar, maka diagram batang horizontal. Kita akan melengkapi diagram batang ini. 2013 ini adalah capaiannya, di mana memperoleh 65 medali emas. Kita perhatikan angka perolehan medali emas. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Artinya 20 dari 5 sama dengan 4. Berarti angkanya naik 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20. Setelah itu 21, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, memperoleh 65. 65 yaitu 64 posisi. Tahun 2015, 40, di sini 48, ulang sih. 2017, 38. 38 berarti 40 kurang sedikit atau 36, kita katakan ya. 2019 72, ini adalah tujuannya, makanya sampai di sini. 2021 69, di sini. 2019 72, ini adalah tujuannya, makanya sampai di sini. 2021 69, di sini 68 berarti lebih sedikit. Aktivitas 2, pada Juli. Ini adalah tabel hasil panen lele pada Juli. Kolom 1, 2, 3, 4, 5. Diketahui di sini kolom 1 hasil panennya 32, kolom 3 21, kolom 5 25. Dan ini adalah diagram batangnya. A. Tabel dan diagram batang di atas dibuat dari data yang sama, yaitu hasil panen lele pada Juli. Salin dan lengkapi tabel dan diagram batang tersebut di buku tugasmu. Kita perhatikan hasil panen lele. Pada angka ini, di sini dibagi 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 10 dibagi 5, yaitu 2. Maka angka ini naik 2. Dari 0, 2, 4, 6, 8, 10. Di sini 12, 14, 16, 18.
Kolam 3, 21. Di sini 20 berarti lebih sedikit. Kolom 4, kita perhatikan gambar diagram belakangnya sampai batas dari sini, yaitu angka 16. Coba perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan siapakah yang benar? Mengapa demikian? Anak ini mengatakan hasil panen tertinggi diperoleh dari kolom 2. Kita perhatikan kolom 2. Pada diagram belakangnya ternyata ada yang lebih panjang, yaitu kolom 1. Maka pernyataan anak ini adalah salah. Kita bandingkan dengan seperempat total keseluruhan hasil panen. Kita jumlah total, yaitu 32 ditambah 28 ditambah 20. Lebih banyak daripada seperempat total keseluruhan hasil panen. Kita hitung selisihnya kolam pertama dan kolam keempat. Kolam 1 yaitu 32, kolam keempat 16. Selisihnya kolam 1 dan 4. Kolam 1 32 dikurangi 16 sama dengan 16 kg. Kita bandingkan dengan seperempat total keseluruhan hasil panen. Kita jumlah total, yaitu 32 ditambah 28 ditambah 20 ditambah 21 ditambah 16 ditambah 25 sama dengan 122. Karena yang ditanya di sini seperempat total, berarti seperempatnya sama dengan 122 dibagi 4 sama dengan 30,5. Pernyataan di sini selisih antara hasil panen kolam 1 dan kolam 4 lebih banyak. Ternyata di sini kolam 1 dan kolam 4 selisihnya 16. Kita bandingkan dengan seperempatnya 30,5. Seharusnya lebih sedikit. C. Seluruh hasil panen tersebut dijual ke pedagang ikan dengan harga 22.000 per kilogram. Tentukan pendapatan Pak Bajuri dari hasil panen lele tersebut. Hasil panen lele keseluruhan adalah 32 ditambah 28 ditambah 21 ditambah 16 ditambah. Jadi total pendapatan Pak Bajuri adalah 122 dibandingkan 22.000. Itu sama dengan 2.684.000. Demikian materi diagram batang horizontal.
Udah semua kebagian? Apa sih ini?